Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 201060108. Di sini saya akan menyampaikan materi teori kelima tentang sholat. Sholat menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Sholat menurut istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Makna secara luas, sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Di dalam Islam, sholat mempunyai arti penting dan kedudukan yang sangat istimewa, yaitu 1. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perintahnya langsung diterima Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. Yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Nabi SAW bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Sebagai tiang agama, maka sholat harus selalu ditegakkan dan tidak boleh ditinggalkan, dalam keadaan bagaimanapun juga, baik itu dalam keadaan sakit, musafir, atau bahkan saat perang. 3. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, yang pertama kali dihisab amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Dalam riwayat Al-Tabrani selanjutnya disebutkan, maka jika sholatnya baik, maka baiklah semua amalan. Namun jika sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalannya. Ada 11 rukun sholat yang disepakati para ulama, baik mazhab Hanafi, Hambali, Maliki maupun Syafi'i. Demikian seperti ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adil Atuhuhu juz 2. 1. Takbiratul Ihram. Rukun sholat pertama adalah takbiratul ihram, yakni posisi berdiri melalui sholat dengan menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Namun dalam kondisi lemah, seseorang diperbolehkan sholat sambil duduk, bahkan berbaring. Yang kedua, dalam sholat fardu bagi yang mampu. Menurut Syekh Wahbah, rukun sholat yang kedua adalah berdiri dalam sholat fardu untuk yang mampu. Disebutkan dalam hadis riwayat Jamaah dan Hakim dari sahabat Imron, ketika menderita bawasir, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai sholat, dan beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jika tidak mampu juga, maka sholatlah sambil berbaring miring. Ditambahkan juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, jika tidak mampu maka berbaringlah terlentang. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. 3. Membaca surat dalam Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa membaca ayat Al-Quran dalam 2 rakaat pertama hukumnya adalah wajib. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sholat tidak sah kecuali dengan membacakan ayat Al-Quran. Yang keempat, ruku. Rukun sholat berikutnya adalah ruku, yang menurut etimologi artinya membungkuk. Secara terminologi, ruku artinya membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan tangan memegang lutut. Yang kelima, bangkit dari ruku dan iktidal. Setelah ruku, rukun sholat berikutnya adalah bangkit menegakkan badan untuk beriktidal dengan tumakninah. Yang keenam, 2 kali sujud. Menurut terminologi, secara singkat bisa disebutkan bahwa sujud adalah meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat sholat. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Hibban, dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda, jika engkau sujud maka letakkanlah dahimu dan jangan terburu-buru. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Posisinya duduk iftirosi, yakni duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari. Dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Yang kedelapan,
Duduk terakhir selama tasyahud. Duduk terakhir dalam sholat membaca tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu duduk diam selama bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut Syafi'iyah dan Hanabiyah termasuk rukun. Namun menurut Malikiyah yang rukun adalah lamanya duduk untuk salam. Tasyahud awal sama hukumnya seperti tasyahud akhir, yaitu wajib menurut Hanafiyah, sunnah menurut mayoritas ulama. Sebagaimana juga sunnahnya membaca sholawat atas Nabi SAW dan tasyahud akhir menurut Hanafiyah dan Malikiyah. 9. Mengucapkan salam. Menurut ulama mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, mengucapkan salam yang pertama sebagai tanda keluar dari sholat ketika posisi duduk, hukumnya fardu. Sementara menurut mazhab Hanafiyah, kedua salam hukumnya fardu kecuali dalam sholat jenazah, sholat sunnah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang ke-10, tumakninah. Menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, tumakninah termasuk rukun atau syarat rukun dalam ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Yang ke-11, tertib dalam rukun sholat. Tertib artinya melakukan sholat atau semua rukun sholat dengan beraturan. Mayoritas ulama mengatakan tertib dalam sholat hukumnya rukun, wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat. Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Pasalnya sujud adalah waktu di mana Allah dan seorang hamba begitu dekat. Anjuran ini tentu saja berlaku bagi orang yang sholat sendiri, bukan bagi imam dan sholat berjamaah. Anjuran ini tercatat dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa saat itu. HR Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Sayyidatina Aisyah RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak doa ini ketika rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, artinya Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Sayyidatina Aisyah RA mengatakan bahwa ia mencari Nabi pada suatu malam. Kupikir beliau pergi untuk menemui salah seorang istrinya. Setelah ku cari dan ku kembali, ternyata aku mendapatinya sedang ruku atau sujud. Ia membaca doa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.